Kenapa? Ha ada, alhamdulillah sudah ada. Ha nggak ada. Khafiyatun, maha sembunyi, yang disembunyikan. Kalau dalam arti kata hiasan kebaikan amal itu yang disembunyikan. Melawan hawa nafsu itu sembunyi enggak? Melawan hati yang kotor itu sembunyi enggak? Menghilangkan iri dengki itu sembunyi enggak? Sembunyi semua. Khafiyatun, untuk mendapatkan tajalliyatun, hak khojib. Paham? Kemudian yang tidak ada huruf alif bata sa jim ha kha dal dal ra za. Za tidak ada. Zaina. Huruf za ziyadatun. Jadi kalau orang bersyukur pada Allah ditambah terus. Ziyadatun itu tambah, ya. Orang ngaji tambah ngerti, tambah ilmunya, tambah takwanya, tambah paham. Ziyadatun, zidni, tambah. Sin, bukan sin, sin, syifa. Aku sakit, diberi sakit, yang bisa menyembuhkan aku berdoa dengan wasilah, dengan baca Fatihah, aku diberikan kesembuhan. Itu. Wa nunazil Quran syifaul mu'min. Kuturan Quran itu obat bagi orang mukmin. Bisa dapat obat syifa. Fa, huruf fa. Huruf fa tahu? Fanaun, lenyap keinsanannya. Kalau sudah ihdina siratal mustaqim, maka kamu lenyap keinsananmu. Wis gak gubris menungso sing urip. Ngerti? Karepe ngono, bareng ngono gak direken. Disebut fanaun, lenyap keinsanannya, tidak peduli pada sekitarnya karena dia merasakan keajaiban Tuhannya. Fa. Itulah hakikat roh yang sampai kepada Tuhannya adalah fana. Dan terakhir do, bukan dot, do. Lucu ya? Hah? Dilun. Do itu dilun, dapat naungan. Nanti orang di mahsyar itu dapat naungan. Do, gak kepanasan. Dapat naungan tidak kepanasan. Sejuk, tidak kepanasan, kakinya tidak kepanasan, kepalanya tidak lebur, otaknya keluar karena do. Itulah keutamaan Fatihah yang tidak diketahui oleh orang-orang. Yang sudah tahu masih nggak paham cara penggunaan. Kasihan orang sudah kasih alat, tidak tahu cara menggunakan alat,
pasti alat itu akan mencelakai dirinya sendiri dan akan mengotori dirinya sendiri. Pandai-pandailah menggunakan alat dan bertanyalah kepada yang bisa menggunakan alat sehingga kamu betul-betul tidak diperalat. Dengan Fatihah itu sudah merupakan kunci-kunci untuk mengetahui semua narasumber, semua sumber kitab yang akan mengalir di situ dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah keluar ihdinas siratal mustaqim, berarti jelas tidak akan salah apa yang kamu pelajari. Dan kamu akan tahu ini hadis palsu, hadis benar, hadis sahih. Pasti kamu tahu karena kamu diberikan petunjuk oleh Tuhan. Nomor satu, mintalah petunjuk. Mudah-mudahan ini saja membahas dengan Fatihah. Kemudian sampai Imam At-Tijani mengeluarkan juga sehingga diamalkan semua orang-orang yang alim, yaitu selawat Fatih. Selawat Fatihah, selawat Fatih itu selawat Fatihah. Habis baca doanya Fatihah, tutup selawat Fatihah. Selawat Fatih minimal 1 kali, 10 kali, bahkan 100 kali. Kalau dia ikut tarekat At-Tijani bisa 1000 kali satu hari. Tapi asalnya Al-Quran. Dibukakan lagi lebih mudah urusannya dan juga isinya minta petunjuk jalan yang lurus. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq wa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Itu selawat Fatih. Dan nanti dicari lagi, dibuat artikel lagi ya, gambarnya lain. Hanya yang nggak ngerti selawat Fatih, yang ngerti Fatihah melulu ya, tapi jarang diamalkan karena itu memang tidak diketahui dan memang tidak ingin tahu. Kalau yang ingin tahu pasti akan mengamalkan setelah baca Fatihah, itu selalu diamalkan 1 kali atau 10 kali, khususnya sesudah baca surat Fatihah. Mudah-mudahan itu saja mukadimah dari awal. Dari ada sesuatu yang mana atur nawa itu, jangan ikut-ikutan, jangan takut dengan guru, takut dengan Allah. Nggak datang takut dengan guru, bukan takut Allah, takut Allah. Ada guru, tidak ada guru, datang karena takut Allah. Itu kuncinya. Bukan ada saya kamu rajin, nggak ada saya kamu rancu. Orang-orang munafik seperti itu. Bukan datang karena Allah, tapi datang karena lain-lain. Itu adalah penyakit ain. Ya, mudah-mudahan penyakit mata itu murid kena penyakit ain karena dia datang kalau ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya tidak datang, itu kena ain. Murid yang kena ain. Nah, mudah-mudahan paham. Jangan rajin karena manusia, jangan rajin karena guru, tapi rajin karena Allah. Rajin karena saya banyak dosa, rajin karena saya banyak. Saya ketemu guru 1 kali aja, 81, 86, tahu-tahu sudah jadi saya. Karena saya betul-betul menuju Allah dengan apa yang dinasihatkan guru, itu yang kami pegang, di situ kita amalkan dan sungguh-sungguh tanpa tendensi dan motivasi apapun alasannya. Khawfiyatun yang tadi ada, Allah menyembunyikan sesuatu kebaikannya di sisi orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
belajar dari kitab Tanwirul Qulub dari Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Disebutkan Al-Arif Al-Kabir Abu Hasan As-Sadili berkata, secuil perbuatan hati seimbang dengan segunung perbuatan anggota badan. Mengenal dan mengolah latifah dijabarkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, latifah al-qalbu. Yang kedua, latifah ruh. Yang ketiga, latifah asir. 4, latifah al-khafi. 5, latifah al-akhfa. Penjelasannya, latifah al-qalbu berada di bawah telapak kaki Nabi Adam alaihissalam. Cahayanya berwarna kuning. Apabila cahaya latifah ini telah keluar dari depan pundak dan menuju ke atas, atau padanya diperoleh getaran atau gerakan kuat, maka hendaknya ia menuntun latifah ar-ruh. Penjelasan latifah ar-ruh berada di bawah telapak kaki Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cahayanya berwarna merah. Zikir berada dalam ruh, sedangkan wukuf berada dalam hati. Latifah asir, ia berada di telapak kaki Nabi Musa alaihissalam. Cahayanya berwarna putih. Latifah al-khafi terletak di telapak kaki Nabi Isa alaihissalam. Cahayanya berwarna hitam. Bila menyala, hendaklah ia menuntun latifah al-akhfa. Yang terakhir, latifah al-akhfa, ia berada di bawah telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Cahayanya berwarna hijau. Karena itu sibuklah dirimu untuk mengolahnya dengan zikir sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mohon penjelasan dari guru, karena secuil perbuatan hati termasuk zikir seimbang dengan segunung perbuatan anggota badan. Bagaimana maknanya? Mukadimah saya sudah membahas bentuk apapun perbuatan, yang pertama yang paling jelas nawaitu. Nawaitu artinya niat. Bisa jadi kamu melakukan ibadah karena tekanan. Bisa jadi kamu beribadah karena perintah dari orang yang kamu takuti. Bisa jadi kamu beribadah karena hukum. Tapi kalau beribadah karena petunjuk Tuhanmu, itu disebut khotir robani, bisikan Tuhan.
Bagaimana kita menghilangkan lintasan-lintasan batin tadi yang selain Allah? Bagaimana kita menghilangkan lintasan-lintasan pikiran kita itu selain Allah? Kalau sudah manusia mengenal latifatul khaufi, maka gerakannya, pandangannya, pendengarannya Allah. Kamu bisa melihat sesuatu bukan Allah. Kamu bergerak sesuatu bukan Allah. Kamu berpikir sesuatu bukan pemikiran tentang sifat Allah. Kalau ini tidak terus dipelajari dan ini terus tidak diketahui, ini orang buta. Bahaya sekali dan sangat besar bahayanya. Kamu dibangkitkan dalam keadaan buta. Al-Imam Habib Abdullah bin Awi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, kenapa dibutakan oleh Allah dengan penyakit yang ada? Semakin besar syukurnya kepada Allah, karena mata hatinya lebih terang dari matanya. Jarum yang jatuh dengan kegelapan malam hari, tanpa lampu, matanya tanpa melihat, tetapi mata hatinya lebih terang daripada mata yang kelihatan ini, bahkan tahu di mana jarum itu jatuh. Sedangkan kalian, apa yang terjadi? Mata khianat. Ini dicolok. 3 bagian amanat Tuhan yang paling berat, yang sudah dibahas kemarin. Pertama, dengarkan hatimu dan hikmah. Periksa hati. Kedua, periksa matamu. Apa yang kamu lihat? Yang ketiga, periksa telingamu. Apa yang kamu dengar? Kalau 3 bagian ini belum didapatkan, itu tidak ada khofi, tidak ada sifat latif. Latifah itu adalah sifat kelembutan yang lebih lembut dari yang lembut. Dan wajib bagi penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu tentang syariat, hakikat, ma'rifat, ini wajib diketahui tentang latif. Karena sifat latif ini adalah yang bisa mengalahkan sifat iblis juga latif. Nama Allah Al-Latif. Tapi jangan terkecoh. Jangan bangga kamu mengatakan ya Latif. Kalau kamu tidak mengetahui musuhmu ya Latif. Siapa Latif yang dimiliki? Iblis, mal'un lanatullah, punya Latif. Ini gunanya kita mempelajari tentang kelembutan-kelembutan rasanya itu, agar kamu mengetahui sampai sejauh mana kedudukan manusia itu tentang apa yang dimiliki. Bukan sholat yang kamu maksudkan, bukan yang zikir kamu maksudkan, bukan puasa yang kamu maksudkan, dengan kamu banyak menangis yang kamu maksudkan, tapi kamu tidak memiliki ismul latif, tidak ada latif di dalamnya, maka itu sarang daripada semua nafsu.
yang akan dimasukkan latif-latif ini, semua sifat-sifatnya yang tersembunyi ini akan diborong sama iblis menjadi kelembutan, tapi lembutmu adalah lembut setan bin iblis. Kamu tidak sadar, tapi diketahui sama orang-orang yang punya latif bahwa pandangan ini, hati yang didengar, pikiran yang berjalan, yang bergerak iblis semua yang menguasainya. Yang tidak diketahui dan tidak disadari, karena Al-Latif adalah nama Allah di antara 99 ini adalah jantungnya Asmaul Husna. Semua kalau tidak dasarkan kelembutan, kepekaan dan rasa, maka dia akan masuk dalam wilayah-wilayah rasa daripada iblis, rasa dari maksiat, rasa dari kesenangan, rasa dari syahwat, rasa dari nafsu. Inilah sarang iblis. Mati pasti nggak beriman. Ini wajib untuk mengetahui rahasia ini. Nanti mesti dioperasikan, nanti ada Nabi Nuh namanya, nanti ada Nabi Adam, Nabi Musa di hatimu, segala macam bentuk perolehan daripada kelembutan itu dia rasakan semua nabi-nabi, semua kenal, dan dengan kedudukannya. Olahan-olahan yang dibuat oleh manusia itu disebut settingan manusia. Itu sebenarnya kamu sudah dikuasai oleh nafsumu yang membara, yang meledak, akalmu yang pandai, sistem yang kamu jalan, program yang kamu atur, yang semuanya tidak ada di Al-Quran. Tidak ada sistem itu perintah Tuhan, tidak ada. Yang perintah Tuhan itu adalah bentuk kelembutan yang tidak bisa dirasakan. Sekarang cuma apa yang kamu baca di lidahmu, tapi kamu gak jujur hatimu. Hatimu tak pernah jujur, matamu pun tak pernah jujur, jalanmu pun gak pernah jujur. Bisa tekanan, bisa keinginan, bisa kemauan, bisa akal, bisa nafsu. Ini semua tidak ada remote-nya dari Allah. Kau jalankan sendiri remote-nya. Maka di surat Al-Kahfi, di tengah itu ada warna merah. Satu-satu tulisan di surat Al-Kahfi itu ada merah. Tidak ada Quran yang lain tulisan merah, hanya satu ayat ini aja. Dikuatkan surat Al-Kahfi ini, jantungnya ini. Wa yatalataf wa la yus'iranna bikum ahada. Itu ngambil latif. Wa yatalataf itu ismul latif. Bikum ahada. Hanya satu saja Tuhanmu, Ahad. Jangan diisi lain.
Kau selalu membuatkan kesempatan rumah-rumah iblis kamu tempati dengan kau masuki bilik-bilik itu dengan lintasan yang terbesit, entah datangnya dari mata, entah datangnya dari hati lintasan, entah datangnya dari pendengaran, entah datangnya dari gerakan, itu semua masuk di dalam sarang-sarangnya iblis. Agar manusia itu jangan sampai masuk surga, jangan sampai jadi benar, jangan sampai dia itu bisa selamat. Itu tugasnya iblis. Maka dengan demikian jelas mempelajari sifat ya latif bukan hanya belajar ya latif, bukan belajar saya lembut, tidak. Hancurkan hatimu itu, hancurkan segmen-segmen yang gak bener itu. Sampai ketemu benar-benar orang yang benar. Sekarang kamu tertipu, kamu anggap itu orang benar, kamu anggap itu orang baik, kamu anggap itu orang yang beriman. Kau tidak tahu siapa mereka. Andai kata istighfar nggak benar, padahal istighfar benar. Andai kata bertobat nggak benar, andai kata ngaji nggak benar. Semua dibuat pelarian semua Allah Ta'ala ini. Bukan tujuan. Kalau sudah bukan tujuan Allah, semua amalmu, semua ibadahmu pasti tidak menuju Allah. Ini harus punya indikasi yang di dalam ini betul-betul dikuatin. Nawaitu, niatnya, pendiriannya, prinsipnya, jadi betul-betul di ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati, ada satu kalimat yang sangat menakutkan. Betapa banyaknya itu sholat 50 tahun, ibadah 5 tahun, 50 tahun, sedekahnya 5 tahun tiap hari, puasanya 5 tahun, tapi masuk neraka. Masuk. Aneh hatinya. Ada yang kelihatan rusak, tapi masuk surga. Diperiksa, bukan karena Allah. Amalnya 50 tahun sak gunung udah gede-gede dihamburkan seperti debu berterbang. Kan sudah kamu tulis. Bangga dengan amalnya, bangga dengan wudhunya, bangga dengan sholatnya, bangga dengan ngajinya, bangga dengan sedekahnya. Padahal semua
50 tahun dibungkus, dilempar seperti jemput tetangga, masukkan dia neraka. Dia beramal ibadah bukan karena aku, kata Allah. Dan saat itu dia tidak akan bisa mengelak apa semua yang ada di hatinya. Semua terpapar, terurai, jelas gambarnya. Itu kan. Hati-hati. Itu aja saya ingatkan. Kalau ini terus tidak disadari penyakit-penyakit ini dan dibiarkan dirawat, makin membesar volume. Volume apa? Volume binasa, volume kebodohan, volume musibah. Ini yang wajib dicari, kelembutan-kelembutan itu, baik secara dohir maupun secara batin. Periksa, benar nggak hatimu itu? Kalau saya dulu, saya lain dari Allah, malu saya ketemu guru. Saya tidak akan ketemu guru sebelum saya selain Allah, saya Rasulullah, saya tidak jadi. Najis saya ketemu guru. Itu saya. Pertemuan antara cahaya dengan cahaya tidak bisa dikotori dengan kegelapan. Bersihkan dulu hatimu, bersihkan dulu hajatmu, pikiran, baru menghadap. Kau akan mendapatkan hikmah. Karena saya tahu sendiri, kalau saya ibarat ketemu seorang yang dimuliakan Allah, tapi saya menganggap dia, orang yang dimuliakan itu seperti saya, double hina kamu dunia dan akhirat. Keringat sampai keringat kuning, ngerti? Gemeter saya itu ketika duduk sama orang-orang soleh. Auranya, hawanya sangat besar sehingga tidak mampu saya untuk memandang. Periksa, kata guru saya, kamu masih menyembah hawa nafsu. Kamu harus menyembah Allah. Kenapa kamu sebagai menyembah Allah, zikir kepada Allah, sholat pada Allah, kok tambah gebu-gebu keinginanmu itu selain Allah? Aneh atau tidak? Berarti kamu tidak pernah memeriksa hati. Sejak itulah saya mempelajari secara dini hati kami sendiri. Sampai saya betul-betul merasakan keberadaan
malaikat itu yang menjaga saya. Begitu kira-kira. Bukan siapa-siapa lagi. Semua jadi buruk. Maka ya Latif sampai dikuatkan satu ayat tadi, Allahu Latifun bi ibadi yarzuq ma yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu Latif. Dengan aku ibadah kepadanya, yarzuq, berilah kami rezeki. Rezeki apa yang kamu maksud? Allah marzuqna husnul khitam, berikan aku rezeki mati husnul khotimah. Tuh. Allah marzuqna husnul khitam. Itu puncak kehidupan kita ini sebenarnya itu. Ya mudah-mudahan kalau orang sadar itu, malu lah. Kamu nggak malu apa sama Allah? Kalau saya menghadap pada Allah, malunya saya. Ini diberi, ini semua diberi. Bagaimana saya harus membayar dengan Tuhanku? Ada seorang muhibbin bertanya kepada Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamidan, ente ini, Habib ini, semua permintaannya itu kok selalu dikabulkan Allah, bahkan sampai karomah. Tidak ada satupun yang ditolak sama Allah. Gampang katanya Habib. Pertama, aku tidak pernah mengecewakan Allah dan Rasul. Yang kedua, aku tidak pernah membuat marah Allah, kecewa Allah, dan melanggarnya. Mataku selalu mandang keindahan Quran dan kitab. Memandang selainnya, aku haramkan diriku. Aku memandang, aku harus mengerti tentang sifat Allah. Aku mendengar, aku selalu mendengar yang selalu manfaat, baik untuk diriku, untuk orang lain. Kemudian aku bicara, tidak bicara tanpa izin Allah. Maka setiap ucapanku adalah pengabulan Tuhanku. Lalu soleh datang. Nah, disitulah sifat latif tadi dikeluarkan tadi, baru kamu merasakan. Gak beresnya hati ini seperti kamu tahu, kalau mesin melidik. Apa yang bunyi? Sekelnya kena. Apa mana ini? Wong sudah ahli mesin, jadi di servis tahu, yang kena ini. Platinanya ini sekelnya, ini pirnya, ini karetnya gitu. Oh, kurang perawatan ini. Ahli mesin. Nah itu ya Latif. Ismu Latif mudah-mudahan, apalagi menginjak Imam Buasan Sadili.
Supaya kamu ngerti. Ketika Sayyidina Hasan Asadili sudah dibuka pintu ma'rifat, kemudian diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari seorang guru lagi yang mengesahkan ada di atas gunung di gua, dan depannya ada air terjun. Setelah menjadi wali autat, wali abdal, wali ini semua nukoba, untuk menjadi wali kutub itu harus izin sama yang di gunung tadi, berguru. Itu wudu. Karena sudah terbuka hijab semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan saya menjadi wali kutub. Wudu. Hanya kepingin jadi wali kutub. Keluar dengan kasarnya. Ya Hasan Asadili, harusnya itu pangkat sama kamu aku berikan. Berhubung nafsumu yang keluar ini menginginkan selain Allah, tapi bukan jabatan, maka aku cabut. Hanya lintasan didengar wali. Hati-hati masalah hati. Hanya menginginkan bukan yang jelek. Dia tahu bahwa di situ akan ada pengangkatan diploma jadi wali kutub. Bertobatlah kamu kepada Allah dan lupakanlah kedudukan wali kutub itu, dan kamu gembira apa yang ditetapkan Allah, maka kau akan mencapainya. Yang sudah wali, apalagi manusia yang banyak furuk, yang banyak maunya, yang banyak keinginannya, banyak angen-angennya, udah jangan ngaku iman. Ini masih iman, udah gugur semuanya. Ini hal yang paling rendah saja, nggak usah ngomong yang supaya saya jadi ustadz, supaya saya jadi gus, itu aja seperti itu dicabut. Supaya disebut saya orang solehah, supaya disebut orang yang soleh, itu kamu dicabut. Oh, bisa melakukan kebaikan, bisa beramal. Sekali lagi, ya rahmatan lil alamin, rahmat Allah yang kau dapatkan, bukan kamu. Kamu itu siapa? Tidak ada apa-apanya. Antum fuqara, anal ghanil hamid. Kamu itu fakir. Ana murni, aku yang punya kekayaan. Ana ghani, aku yang memberikan kekayaan. Itu. Perhatikan sejarah-sejarah orang soleh itu menjadi panutan kita, sehingga kita yang melintas apapun di hatimu bukan dari Tuhan. Kau sudah memberikan jalan kepada iblis. Kau sudah memberikan jalan kepada setan-setan berlalu lalang di hatimu. Apakah jalannya itu? Nafsu-nafsumu itu yang sudah kau bikin banyak jalan, sehingga sering dilewati oleh setan-setan, sehingga tidak ada jalan malaikat yang melewati, sehingga kamu tidak tahu lintasan malaikat itu, kamu nggak merasakan. Akhirnya sampai kamu beku terhadap amal ibadahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.